Tahukah kalian bahwa China memproduksi lebih dari 83% daging bebek dunia, dengan sekitar 3,6 miliar bebek setiap tahunnya? Bebek tidak hanya dikenal karena dagingnya yang lezat, dan telurnya yang bergizi, bulunya juga berharga. Dari peternakan, hingga pengolahan, kita akan menjelajahinya kali ini. Bagaimana bebek dibesarkan, bagaimana bulunya diproses, dan bagaimana setiap bagian bebek diproses. Tahukah kalian, bahwa bulu bebek secara alami kedap air, minyak khusus dari kelenjar di dekat ekornya melapisi bulu, membantu bebek tetap mengapung, dan berenang dengan mudah. Beberapa spesies bebek, bahkan mengubah warna bulunya seiring musim, yang menyatu dengan lingkungannya, terutama selama musim kawin. Bebek mulai bertelur sekitar usia 5 hingga 6 bulan, di peternakan bebek dapat menghasilkan ratusan telur per tahun, sehingga menjadikan sumber daya yang berharga. Setelah dikumpulkan, telur dicuci dengan hati-hati untuk menghilangkan kotoran, dan kemudian disortir untuk memastikan kualitasnya. Selanjutnya, telur dipindahkan di tempat inkubasi, di mana suhu dan kelembaban yang terkontrol, membantu anak bebek berkembang, yang mengarah pada penetasan yang sempurna. Setelah 28 hingga 30 hari, anak bebek kecil yang berbulu halus muncul siap untuk menjelajahi dunia. Hari-hari awal sangat penting untuk menjaga mereka tetap hangat, bersih, dan cukup makan. Pakan lunak, dedak padi, dan air tawar yang kaya vitamin, adalah kunci untuk memastikan pertumbuhan mereka yang sehat. Peternakan bebek benar-benar bergantung pada lingkungan yang tepat. Banyak petani memilih metode lepas liar, membiarkan bebek mencari makan secara alami, seperti serangga dan biji-bijian. Ini menghemat biaya pakan, dan menghasilkan daging dan telur yang lebih lezat dan beraroma. Bebek di peternakan memiliki pola makan yang bervariasi, untuk menjaga mereka tetap sehat dan kuat. Biasanya mereka makan campuran biji-bijian, seperti jagung dan gandum, bersama dengan pakan kaya protein, untuk mendukung pertumbuhan. Beberapa petani juga membiarkan bebek mencari makan serangga, yang memberi dorongan alami pada pola makan mereka. Menariknya, sistem pencernaan mereka sangat efisien, sehingga mereka bahkan dapat menghancurkan batu-batu kecil, untuk membantu pencernaan. Untuk menjaga bebek tetap sehat, petani memberi mereka vaksinasi yang melindungi terhadap penyakit umum. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 6 hingga 8 minggu, bagi bebek untuk mencapai kedewasaan. Setelah dewasa sepenuhnya, mereka dipilih dengan hati-hati, dan diangkut ke tempat pemrosesan. Di tempat pemrosesan, langkah pertama adalah pencabutan bulu. Setelah penyembelihan yang manusiawi, bebek dipindahkan ke tempat pencabutan bulu, di mana bulu-bulunya dicabut dengan hati-hati. Kemudian bebek dicuci bersih untuk memastikan semua bulu dan kontaminan yang tersisa dibersihkan. Proses pemotongan mesin presisi, mengiris daging bebek menjadi bagian-bagian yang seragam, seperti dada, paha, atau bebek utuh. Setiap bagian ditangani dengan hati-hati, untuk menjaga kualitas dan kesegarannya, sebelum dikemas atau diproses lebih lanjut. Di beberapa pabrik, daging bebek diproses lebih lanjut dengan cara digoreng, atau dipanggang.
Bebek dimasak dalam penggorengan besar, sehingga menghasilkan bagian luar yang renyah keemasan, sementara bagian dalam tetap empuk dan beraroma. Setelah dimasak, bebek digantung hingga dingin sebelum dikemas. Selanjutnya daging bebek dikemas dengan hati-hati menggunakan mesin otomatis, untuk menjaga kesegaran dan kebersihan. Selain dagingnya yang berharga, bulu bebek juga merupakan produk sampingan yang berharga, yang digunakan dalam berbagai industri, mulai dari tempat tidur, hingga mode. Setelah dikumpulkan, bulu-bulu tersebut diangkut ke pabrik pengolahan. Di sini langkah pertama adalah mencuci dan pengeringan menyeluruh, untuk menghilangkan kotoran, minyak dan segala kotoran yang menempel. Selanjutnya bulu-bulu tersebut mengalami penggilingan, untuk memecah menjadi komponen-komponen yang lebih halus, diikuti dengan proses pencucian kedua. Kali ini mereka melewati sentrifus yang berputar dengan kecepatan tinggi, untuk menghilangkan kelembaban berlebih, dan memastikan kebersihan yang seragam. Setelah dibersihkan, bulu-bulu tersebut dikeringkan lagi, dan disterilkan dengan suhu tinggi menghilangkan bakteri, sehingga bulu aman untuk digunakan. Setelah sterilisasi, pekerja memeriksa bulu-bulu untuk memastikan bulu-bulu tersebut bebas dari cacat, atau kontaminan, dengan menjaga standar kualitas yang konsisten. Akhirnya bulu-bulu yang telah diproses dikemas dengan hati-hati, dan siap untuk penggunaan pada produk seperti bantal, jaket, dan masih banyak lagi. Terakhir, tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar tentang video ini, dan beritahu kami, kalian lebih menyukai bebek goreng, panggang, atau rebus, dan beritahu kami juga bagi kalian yang pernah menggunakan bantal dari bulu bebek, apakah nyaman atau biasa saja. Di atas ribuan hektar tanah, kawanan besar bergerak seperti arus yang mengalir, putih dan coklat tua. Di balik pemandangan yang damai itu, terletak model peternakan skala besar, yang menghasilkan nilai ekonomi yang luar biasa. Itu tidak hanya sumber daging, susu, dan wol global, tetapi juga pendapatan stabil yang menopang jutaan rumah tangga. Kali ini, mari kita jelajahi peternakan yang unik, tempat alam dan manusia bersatu, untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Peternakan domba, meskipun sangat menguntungkan, masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan biaya operasional. Merawatnya membutuhkan usaha yang signifikan, dari pencukuran bulu, dan vaksinasi, hingga pengelolaan ternak, serta biaya pakan yang tinggi, terutama ketika domba dipelihara sepenuhnya di dalam kandang peternakan. Untuk mengatasi hal ini, banyak peternakan yang mengadopsi model penggembalaan campuran, memanfaatkan padang rumput alami, untuk memangkas biaya, dan membantu domba tumbuh lebih sehat. Penggembalaan di alam bebas memungkinkan domba untuk bergerak secara alami, mengembangkan otot yang lebih kuat, dan membangun kekebalan yang lebih baik, sambil juga meringankan beban biaya pakan. Penggembalaan ini meningkatkan pemanfaatan padang rumput, meningkatkan keanekaragaman tanaman, dan meningkatkan potensi kepadatan ternak yang lebih tinggi. Pada model pertanian jenis ini, semanggi putih Trifolium repens, tidak hanya merupakan makanan yang sangat bergizi, tetapi juga rumput yang sangat berharga. Dengan kandungan proteinnya yang tinggi, tanaman ini membantu domba tumbuh lebih cepat, meningkatkan kualitas daging dan susu, dan mengurangi ketergantungan pada sumber pakan industri yang mahal. Di sini, anjing gembala yang sangat terlatih memainkan peranan penting dalam sistem manajemen. Untuk memastikan keamanan, dan menjaga kontrol yang efektif terhadap kawanan, pagar baja kokoh dibangun, membentang sampai ke cakrawala, membagi setiap area penggembalaan secara ilmiah. Membagi padang rumput seluas 45 hektar menjadi 3 bagian seluas 15 hektar bagian, memungkinkan pengelolaan penggembalaan yang lebih efektif. Padang rumput tidak hanya disediakan untuk domba, tetapi juga surga bagi kawanan kambing liar. Kombinasi domba dan kambing yang berkeliaran di padang terbuka yang luas, tidak hanya merupakan pilihan yang cerdas, tetapi juga strategi peternakan yang efektif. Ketika domba-domba merumput dengan santai di rumput rendah, kambing dengan cekatan meraih daun yang lebih tinggi, memanfaatkan sepenuhnya sumber makanan alami. Ini tidak hanya mendukung pemeliharaan padang rumput yang berkelanjutan, tetapi juga meminimalkan persaingan antara kedua spesies,
dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Model ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memupuk ekosistem peternakan yang berkelanjutan. Domba yang dibesarkan dengan model ini, menghasilkan wool berkualitas jauh lebih tinggi, dibandingkan dengan yang dipelihara di lingkungan peternakan yang terbatas. Waktu yang ideal untuk mencukur biasanya di musim semi, atau awal musim panas, ketika cuaca yang lebih hangat, membantu mencegah domba dari kedinginan setelah wool mereka dipanen. Proses pemanenan wool membutuhkan keterampilan, dan teknik profesional, untuk memastikan domba tidak terluka, dan wool tetap dalam kondisi optimal. Wool bukan hanya bahan utama dalam industri tekstil, tetapi juga banyak digunakan dalam produksi tinggi, produk akhir seperti wool merino, selimut wool, dan jaket thermal. Dalam industri pengolahan daging domba, keselamatan pekerja selalu menjadi prioritas utama, terutama saat mengoperasikan peralatan pemotong berdaya tinggi. Pekerja menggunakan dua teknologi sensor canggih, sistem sensor tubuh dan sensor sarung tangan, yang mendeteksi kontak dengan mata gergaji, dan segera memicu penghentian dalam waktu kurang dari 15 milidetik. Daging domba kemudian dibagi menjadi beberapa potongan, untuk memenuhi berbagai kebutuhan pasar. Potongan daging premium seperti daging domba, dan kaki domba diproses dengan hati-hati, untuk memastikan kualitas terbaik, dan kesegaran maksimal setelah disortir. Potongan daging dibersihkan secara menyeluruh, dan diproses menggunakan teknologi pembekuan cepat, untuk mempertahankan rasa dan nilai gizinya. Setiap produk yang dikemas diberi label, dengan jelas tanggal kedaluarsa, dan standar keamanan pangan. Dalam model peternakan ini, susu kambing memainkan peran penting, dalam membangun ekonomi yang stabil bagi peternak. Lebih dari sekedar produk konsumen sehari-hari, susu kambing adalah hasil dari perawatan yang cermat, proses pemanenan standar dan nilai gizi yang luar biasa. Setelah disaring secara menyeluruh, susu kambing dituang ke dalam tangki stainless besar, dan dipanaskan perlahan hingga suhu sekitar 32–35 derajat C. Di sini, pembuat keju menambahkan probiotik, dan rennet enzim alami, yang membantu susu menggumpal. Saat susu mulai menggumpal, pembuat keju menggunakan alat pengaduk yang panjang, untuk memecah struktur dadi secara perlahan. Setelah susu kambing menggumpal menjadi massa yang lembut, mesin berputar mengaduknya secara merata, atau menggunakan pisau pemotong khusus, untuk memecah dadi menjadi butiran berukuran seragam. Ini memungkinkan dadi lebih mudah dikeringkan, sehingga menghasilkan keju yang lebih kencang, yang lebih mudah dibentuk. Setelah dibentuk, keju diberi garam, tidak hanya untuk meningkatkan rasanya, tetapi juga untuk memperpanjang umur simpannya, mengembangkan aromanya yang khas, dan membentuk kulit luar halus yang menjadi ciri khas keju kambing. Proses akhir tadi juga mengakhiri perjalanan kita menjelajahi peternakan domba dan kambing. Tinggalkan kesan kalian pada kolom komentar.